¿Dónde está? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di KPI Podcast. Nah, ini adalah podcast pertama dari KPI. Jadi di podcast pertama kali ini kami mengundang Bapak Haji Umar Natuna selaku Ketua STAI Natuna. Beliau ini adalah Ketua STAI Natuna. Beliau lulus S1 di UIN Wali Songo Semarang pada tahun 1991. Kemudian lulus S2 di Universitas Islam At-Tahiriyah dan pada tahun 2016 dan sekarang melanjutkan S3 di Universitas Muhammadiyah Malang. Betul Bapak? Ada koneksi gitu. Nah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi kali ini kami mengundang Ketua STAI Natuna untuk membahas beberapa hal tentang STAI Natuna, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan tentang podcast kami sendiri. Nah, jadi bagaimana Pak sejarah singkat berdirinya STAI Natuna ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas waktunya. Kalau berdirinya STAI Natuna itu tahun 2002. Itu berawal dari pengalaman kami dulu. Itu sulitnya untuk sekolah kan. Ya. Sekolah itu sulit sekali sehingga banyak teman-teman saudara kita yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Jadi setelah saya menjadi ketua STAI Tahulung, kemudian saya berpikir harus kembali ke kampung gitu kan. Dan kemudian saya berdiskusi dengan banyak orang, di antaranya yang sudah almarhum itu Dr. Andes Raja Hasnan, kemudian Insinyur Tiabu, kemudian Ismail Hamas, kemudian Dr. Agustin, suaminya Ahmad Antawijaya sedang meninggal juga. Kemudian waktu itu Pak Idrus Nadi selaku anggota dewan waktu itu beliau kemudian diterima, kemudian dia pindah di Gusti dan beberapa orang lainnya seperti Pak Fikri. Waktu itu saya dengan Pak Ismail Hamas pulang ke Natuna tahun 2019, pulang survei tentang rencana pendirian STAI itu. Pada kami di Natuna pada tahun 2019 itu kemudian diskusi dengan beberapa tokoh, itu almarhum Pak Pagula, kemudian Pak Aziz, ayahnya Pak Sunasi itu, dan beberapa tokoh masyarakat termasuk Pak yang waktu itu dia adalah ketua DPRD Kabupaten Natuna. Singkatnya diskusi itu kemudian mengkonkretkan berdirinya STAI. Dan prosesnya kita kemudian mendirikan dan membuat yayasan Abdi Umat nama awalnya. Yayasan Abdi Umat. Kemudian saya pulang ke Tanjung Pinang menyusun proposal pendirian bersama teman-teman Pak Ismail Hamas. Kemudian berangkat ke Pekanbaru menyampaikan proposal. Kemudian awal 2002 sekitar bulan Januari Februari maka turunlah tim visitasi dari Kopassus
yaitu dari Kapolres Haji Agus Halim Lubis melihat rencana persiapan pendirian STAI. Nah, divisitasi, kemudian beliau pulang ke Pekanbaru, kemudian kalau nggak salah pada tanggal 27 Agustus 2002 itu keluar SK izin operasional Taruna itu dengan prodinya ekonomi, prodinya pendidikan agama Islam. Prodi pertama kali Ya, pertama kali prodi pendidikan agama Islam. Setelah itu kemudian dilakukan kuliah umum di gedung DPRD Kabupaten Natuna dengan narasumber rektor YN, waktu masih namanya YN, dengan Pak Kasim, itu Bapak Profesor Dr. Amin Bakti. Sejak itulah kemudian resmilah beroperasinya STAI Natuna. Tadi sebelum di sini gedung STAI itu di depan pantai itu ya Pak? Ya, pertama kita kerjasama dengan MTS Darul Ulum, itu di Pantai Iwang, Pantai Stres. Namanya saya disebut Pantai Stres. Ya, itu kampus Laskar Pelangi Natuna. Masya Allah. Ya. Ini kan prodi pertama kali STAI itu kan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam, ya. Nah, jadi sekarang kan ada 5 program studi, Ya. Bapak. Nah, jadi untuk prodi komunikasi dan penyiaran Islam itu sendiri awal mula berdirinya prodi tersebut tuh bagaimana Pak? Ya, prodi komunikasi penyiaran Islam itu kan diusulkan pada tahun 2015 ya, berupa bersama dengan prodi pendidikan Islam Manusia ini. Setelah kita mempertimbangkan prodi pendidikan agama Islam yang sudah eksis, Ya. ekonomi syariah sudah eksis, kemudian KPI sudah ada waktu itu, maka kemudian kita usulkan 2 prodi itu YAUD sama KPI. Pada awalnya KPI itu tidak divisitasi oleh Kementerian Agama. Waktu itu datang dari Kementerian Agama khusus visitasi prodi pendidikan Islam Syariah. Kemudian saya ke Jakarta, kemudian ketemu Pak Kasubdit akademik, yaitu Dr. Muhammad Zain. Pak saya bilang, kami usul 2, kenapa satu divisitasi yang satu tidak? Oh iya ya, bilang itu. Iya. Datang visitasi itu Pak Mustaqim. Kemudian dia bilang urgent ya di sana. Urgent saya bilang gitu kan. Akhirnya beliau menghadap direktur waktu itu, direktur pendidikan tinggi Islam. Setelah diskusi hari Jumat, saya ingat betul gitu. Jumat diskusi dengan direktur, menyampaikan itu. Akhirnya Pak Direktur menyetujui KPI itu, kemudian hari itu SK-nya dikeluarkan. Berarti perjuangannya panjang untuk mengadakan prodi KPI ini. Panjang ya. Justru pertama tidak divisitasi. Ya. Ya. Jadi kenapa harus prodi KPI gitu Pak? Tidak prodi yang lain misalnya ada Ya, keilmuan biologinya gitu. Ya, KPI itu kan suatu program studi yang sangat relevan dengan perkembangan dunia sekarang, dunia globalisasi, dunia informasi kan. Iya, betul. Itu sangat relevan. Oleh sebab itu kita usulkan KPI. Sebenarnya banyak program studi lain yang akan kita kembangkan seperti pemikiran politik Islam, tapi waktu itu trennya ada tren
informasi kan, Iya. informatika. Seiring perkembangan zaman, teknologi juga mencanggih Iya. ya Pak, sangat penting Pak. Di harapan Bapak sendiri untuk prodi komunikasi dan penyiaran Islam nih, apa Pak? Ya, KPI ini merupakan ruh daripada SPAI. Masya Allah. Tapi Tom kaya dari KPI Iya. berarti ya Pak? Ya, artinya yang lain itu melahirkan kata menu-menunya, Ya. kemudian yang meracik, yang memasarkan itu adalah KPI. Ya kan? Nah, betul. Jadi KPI itu menunya dari Proyek-proyek lain, syariah, dari HPI, dari PIAU, tapi meracik menjadi sebuah masakan, sebuah kemasan itu adalah KPI. KPI sangat penting berarti KPI ya Pak? Betul, cuma orang KPI sendiri kadang kurang menyadari. Untuk kan ini podcast pertama kali Ya. Bapak, jadi sekaligus Bapak berarti Bapak yang launching podcast ini gitu. Jadi pendapat Bapak tentang diadakannya KPI podcast nih bagaimana? Dia sebenarnya terlambat. Harusnya dari dulu ya Pak. Sebenarnya terlambat. Lebih terlambat daripada tidak sama sekali ya Pak. Ya Pak, saya kira memang itu mutlak harus ya kan, Iya. mutlak ya kan. Ya, seperti saya bilang terlambat ya kan. Tapi bisa dikatakan wajib lah Pak. Ya, mutlak harus. Ya, KPI itu kan andalannya sekarang mainnya di dunia online ya kan, Ya betul. media online ya kan. Ya. Sebagai close statement kali ini Pak, harapan Bapak untuk KPI podcast. Ya, harapan saya sekali mendarat tetap mendarat. Amin, Masya Allah. Sekali dia online ya terus Ya. online kan itu. Jangan sampai berhenti tengah jalan ya Pak. Iya. Ya, KPI itu sebenarnya kita dulu ketika mendirikan KPI itu kita siapkan infrastrukturnya radio gitu kan. Ya. Radionya karena rusak segala macam ya kan. Betul. Artinya dari segi sarana KPI itu lebih siap sebenarnya dari prodi lain karena di punya radio, kemudian kita punya Islamika kan itu. Cuma ya lambat laun ya redup gitu kan. Ini kami ingin naik kembali Pak, Ya, cerahkan kembali. amin. Amin. Ada yang Bapak ingin sampaikan lagi? Ya, saya kira memang untuk dakwah di era sekarang kita perlu kemasan-kemasan yang kreatif ya kan. Ya. Ya, karena materinya itu sebenarnya sama apa yang disampaikan oleh UAS, oleh siapa-siapa itu kan materinya itu juga. Betul. Cuma kemasan beliau itu kontekstualnya itu menjadi dia menarik. Ya, KPI nggak boleh kalah dong. Nggak boleh kalah dong ketika mendesainkan, mengemas konten-konten daripada dakwah Islam itu sendiri. Saya yakin dan percaya teman-teman bisa, ya kan? Bisa. Cuma kadang-kadang kurang fokus gitu kan. Bisa, insya Allah. Mungkin untuk hari ini itu saja yang dapat disampaikan oleh Bapak. Ya. Terima kasih atas waktunya sudah mau datang ke ruang KPI. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.